Dr. Romantic Season 1 adalah drama medis tentang Master Kim, seorang dokter bedah jenius yang mundur dari rumah sakit elit dan bekerja di rumah sakit kecil terpencil bernama Rumah Sakit Doldam, membimbing dua dokter muda berbakat namun bermasalah. Kang Dong-ju, dokter jenius yang arogan, dan Yoon So-jung, dokter cerdas dengan trauma masa lalu. Untuk menjadi dokter sejati yang mengutamakan pasien di atas segalanya, melawan kekuasaan dan uang. Serial ini mengeksplorasi perjuangan mereka dalam menghadapi dilema medis, intrik rumah sakit, dan trauma pribadi, sambil belajar tentang arti kehidupan dan cinta sejati. Di awal cerita diperlihatkan sosok remaja yang mengamuk di sebuah rumah sakit. Ia adalah sosok Kang Dong-ju muda yang melakukan protes karena ayahnya meninggal di sana. Itu juga menjadi awal mula ia bertemu Dr. Bu Yang-ju. Perkataan Master Kim mengubah pikiran Dong-ju. Ketika dewasa, ia berubah menjadi dokter magang di rumah sakit tempat ayahnya meninggal dulu. Di rumah sakit ini juga pertemuan pertama Kang Dong-ju dengan Dr. Yoon So-jung, di mana mereka terlibat perselisihan saat menangani pasien darurat. Situasi di antara mereka berubah saat Dong-ju membantu So-jung melakukan operasi darurat. Setelah itu, bahkan Dong-ju menyatakan perasaan pada So-jung, namun ditolak karena So-jung telah memiliki kekasih. Namun ternyata malam itu menjadi awal trauma So-jung karena ia mengalami kecelakaan dengan kekasihnya. Karena rasa bersalah dan kehilangan yang ia rasakan, membuatnya memilih pergi, namun ia kembali mengalami insiden yang menjadi awal mula ia bertemu Master Kim. 5 tahun berlalu, Kang Dong-ju telah menjadi dokter di rumah sakit Godae. Namun ia mengalami insiden saat melakukan operasi pasien yang membuatnya dipindahkan ke rumah sakit Doldam. Di rumah sakit Doldam, ia kembali bertemu So-jung yang menghilang. Ia juga bertemu kembali dengan Master Kim dan melihatnya melakukan operasi berisiko. So-jung yang kembali bertemu Dong-ju tiba-tiba mengalami serangan panik dan menyakiti dirinya sendiri. Setelah So-jung sadar dan memaksa mengobati pasien, Master Kim mengatakan memecatnya karena alasan kejiwaan. Sedangkan Kang Dong-ju akhirnya kalah dengan hati nuraninya dan melewatkan kesempatan untuk kembali ke Seoul. Saat sedang memeriksa kondisi So-jung, Dong-ju menerima kabar dari Suster Oh jika ada 4 pasien luka bakar yang datang ke Doldam. Dong-ju meminta bantuan So-jung untuk memandunya menolong pasien luka bakar, namun mereka ketahuan oleh Master Kim. Dokter Kang yang emosi mengamuk pada Master Kim. Karena kondisi yang makin tidak kondusif membuat Suster Oh turun tangan melerai mereka. Ia bahkan memarahi Master Kim dan memprotes keputusannya tentang Dr. Yoon yang membuat Master Kim bungkam. Setelah bertengkar dengan Master Kim, Dong-ju menyerahkan surat pengunduran diri ke Presidir Young. Manajer Jang berusaha menahan Dong-ju, namun ia tetap keras kepala. Bahkan ia kembali bertengkar dengan So-jung. Di sisi lain, Master Kim mendapat kunjungan dari pimpinan Shin yang ingin Master Kim mengoperasi jantungnya. Dr. Yoon akhirnya tidak jadi dipecat, namun Master Kim sekarang hanya mengizinkannya menjadi perawat di Doldam. Dong-ju kembali berhadapan dengan Master Kim. Ia mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya, di mana ternyata jawaban yang ia terima mengungkap identitas Master Kim sebagai Dr. Bu Yang-ju, orang yang ia cari selama ini. Di saat Dong-ju memilih untuk tetap bertahan di Doldam, ia dihadapkan dengan pasien kanker hati yang harus ia operasi, di mana itu memunculkan ingatan menakutkan tentang kematian pasiennya di rumah sakit Godae. Master Kim berhasil meyakinkan Dong-ju bahwa ia mampu menyelamatkan pasien itu, yang akhirnya membuat Kang Dong-ju bisa meneruskan operasinya dengan baik. Setelah mengetahui pimpinan Shin adalah pimpinan Yayasan Rumah Sakit Godae, Master Kim pergi menemuinya dan meminta tambahan peralatan medis baru. Sedangkan di UGD kembali kedatangan keluarga pasien yang sulit diatur, sehingga Suster Oh kembali turun tangan. Sedangkan Kang Dong-ju sedang berusaha dipengaruhi oleh Dr. Sang dari Rumah Sakit Godae. Doldam kembali kedatangan pasien darurat, namun Master Kim dan Dr. Kang tidak ada di rumah sakit. Membuat Du In-byom yang merupakan putra Presidir Du memutuskan untuk mengoperasi pasien di Doldam. Master Kim akhirnya memanggil In-bom dan So-jung yang melakukan operasi bersama tanpa persetujuan.
Master Kim meminta kepada Presdir Ju untuk membuat In-bom bekerja di Doldam, namun ternyata bukan hanya In-bom. Presdir Ju mengirim beberapa dokter dan staf untuk datang ke Doldam dan mengawasi Master Kim. Saat Master Kim sedang melakukan operasi dengan Dr. In-bom, mereka dikejutkan dengan seorang pria yang datang bersama Dr. Yun, sambil mengancam menggunakan benda tajam untuk menghentikan operasi. Pria itu merupakan ayah dari korban kejahatan pasien yang tengah dioperasi. Beruntung tidak ada yang terluka dan pria itu berhasil diamankan dan operasi juga berhasil diselesaikan. Namun setelah itu Doldam kedatangan penyidik dari rumah sakit Goda, menuduh operasi Master Kim beresiko dan Dr. Yin mengalami gangguan kecemasan pasca trauma. Dr. Yin bahkan dites oleh seorang ahli. Itu semua ternyata rencana Presdir Ju untuk mengacaukan operasi pimpinan Shin. Karena kejadian itu, Dr. Yin memilih mengundurkan diri karena berpikir itu semua kesalahannya. Namun di tengah jalan ia ragu dan akhirnya pergi ke rumah sakit Goda menemui dokter yang memeriksanya. Dan hasil tes menyatakan ia tidak mengidap gangguan kecemasan pasca trauma. Sojung akhirnya memutuskan tidak jadi mengundurkan diri dan kembali ke Doldam bersama Dongju yang datang menjemputnya. Di tengah kericuhan di UGD Doldam di hari Jumat malam, Nona Wu yang bertugas membantu kebersihan di Doldam tertangkap basah oleh Suster Oh tengah melakukan pertolongan medis pada pasien. Yang akhirnya membuat Suster Oh memanggil Master Kim yang tengah dilarang menangani pasien selama penyelidikan dari penyidik Choda. Di tengah perjalanan Dongju dan Sojung ke Doldam, mereka dihadang oleh kecelakaan beruntun di tengah cuaca dingin. Di Doldam, Master Kim yang tengah berdebat dengan penyidik dari Joda, kedatangan pasien anak kecil yang terlibat kecelakaan beruntun itu, yang ternyata merupakan putri dari penyidik itu, yang akhirnya membuat Master Kim memilih melawan peraturan dan tetap memaksa untuk melakukan perawatan. Di ruang tunggu, penyidik itu akhirnya melihat sendiri bagaimana kerja rumah sakit Doldam. Dr. Yan akhirnya berhasil membuktikan bahwa ia mengambil keputusan tepat untuk pasien dilihat dari pasien yang berhasil sadar. Mereka juga akhirnya bisa melakukan operasi tulang pertama di Doldam berkat bantuan penyidik yang akhirnya meminta bantuan dokter tulang rumah sakit Goda. Presdir Ju kembali menemui Dongju dan berusaha memberikan penawaran menarik agar Dongju mau menjadi bawahannya. Sedangkan Dr. Yun mendatangi pasien yang merupakan pelaku yang menyebabkan kecelakaan beruntun kemarin karena ia dituntut oleh mereka. Dongju menanyakan pada Master Kim tentang tanggapannya mengenai ia yang bertemu Presdir Ju dan mendapatkan tawaran menarik. Master Kim hanya berkata jika itu hidup Dongju, ia bebas mengambil keputusan apapun. Doldam kembali kedatangan pasien darurat yang ternyata seorang tentara yang melarikan diri. Mereka berdebat dengan polisi militer yang ingin membawa pasien, di mana pasien itu harus segera dioperasi. Dr. Yin kembali dipanggil Dr. Song untuk meminta maaf pada keluarga pasien pelaku kecelakaan beruntun karena dianggap mengancam mereka. Dr. Yun lalu membawa pasien itu untuk melihat korban dari kecelakaan yang ia sebabkan agar ia sadar dan meminta maaf. Orang tua pasien itu kembali menuntut Dr. Yun, bahkan ia diminta untuk meminta maaf di saat ia yang telah mendapatkan tamparan dari ibu pasien itu. Namun Master Kim berhasil membalik keadaan dan mengancam akan menyebarkan berita yang akan membuat mereka rugi dan berhasil membuat mereka bungkam. Pasien yang merupakan tentara pelarian telah berhasil dioperasi namun dalam keadaan kritis. Dongju kembali dipanggil Presdir Ju. Kali ini ia diminta untuk memalsukan laporan kematian pasien tentara pelarian demi menutupi kebenaran. Dr. Yan bertemu ibu Dongju yang datang berkunjung ke Doldam. Dongju yang mabuk tidak sengaja menyatakan perasaan pada Dr. Yan di depan ibunya dan yang lain. Dr. Kang kembali bertemu keluarga pasiennya dulu di rumah sakit Godai yang menuntut permintaan maaf Dr. Kang. Setelah gagal mempengaruhi Dongju, Presdir Ju beralih ke In-bom untuk memanfaatkannya. In-bom bahkan pergi menemui Master Kim untuk menjadikannya asisten utama di operasi pimpinan Shin. Namun Master Kim berkata jika In-bom menjadi asistennya, maka itu akan membuat Sojung tersingkir. Di sisi lain, Sojung yang dibantu Dongju fokus melatih pengetahuan dan keahliannya untuk persiapan operasi nanti.
Master Kim mengumpulkan staf yang nantinya akan ikut dalam operasi untuk memberitahu rencananya dan mengumumkan jika Dr. Yun yang akan jadi asistennya. Dr. Yun mulai melakukan pemeriksaan pada pimpinan Shin. Walaupun respon yang diterima tidak bagus, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik. Dr. Kang mulai menunjukkan kelelahan usai menjaga UGD selama 3 hari non-stop. Namun ia tidak bisa mengabaikan pasien yang datang, di mana ada satu keluarga yang menunjukkan gejala penyakit berbahaya. Dr. Yun yang mendengar kabar dari UGD bergegas mencari Dr. Kang. Ia mengkhawatirkan kondisi Kang Dongju. Sedangkan Dongju tetap memaksakan diri merawat pasien di UGD bersama suster perawat part dan staf yang lain. Dongju tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Pasien lain yang ada di UGD menunjukkan gejala serius yang mengharuskannya menjalani operasi darurat. Namun karena kondisinya yang juga kelelahan membuat Dongju pingsan karena demam. Melihat kondisi Dr. Kang yang mengkhawatirkan, Master Kim memutuskan untuk masuk ke UGD, namun Dr. Yun tiba-tiba datang dan mengatakan jika ia yang akan masuk untuk merawat Dongju dan pasien di UGD. Walaupun itu berarti ia terancam dikeluarkan dari tim operasi pimpinan Shin. Sedangkan di ruangan pimpinan Shin, In-bom memanfaatkan kesempatan untuk menggantikan Dr. Yun. Untungnya situasi darurat berhasil diatasi, penyakit yang didiagnosis ternyata bukan yang dialami pasien, itu hanya kondisi sakit karena makanan mentah air tawar. Nona Wu akhirnya kembali ke Doldom sebagai dokter magang baru. Di ruang operasi Master Kim meminta In-bom untuk melakukan operasi yang ia katakan termasuk operasi yang pernah ia lakukan. Saat meyakinkan Master Kim agar ia bisa ikut operasi pimpinan Shin. Namun In-bom melakukan kesalahan yang membuka kebenaran yang ada, bahwa In-bom berbohong tentang operasi yang pernah ia lakukan. Dongju dan Sojung akhirnya saling mengungkapkan perasaan setelah sekian lama. Di sisi lain, Master Kim akhirnya mengetahui kebenaran tentang kondisi pimpinan Shin yang disembunyikan darinya. Di UGD Dr. Kang, Dr. Sang dan In-bom tengah berdebat tentang hasil cord pasien, di mana Dr. Kang mengatakan jika itu ekor pankreas, namun In-bom berpikir bahwa itu pangkal usus. Dr. Sang yang tadinya berpikir sama seperti Dr. Kang langsung beralih memihak In-bom saat mendengar perkataannya, tanpa bersikap adil dan transparan. Di kantor Master Kim, ia tengah berbicara dengan putri pimpinan Shin tentang kondisi ayahnya yang mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Master Kim lalu pergi menemui Dr. Song setelah mendapat kabar dari Dr. Wu tentang hasil cord pasien. Benar saja bahwa penilaian Dr. Kang benar dan In-bom salah, membuat Dr. Song harus pergi ke ruang operasi membantu. Namun, Dr. Song melakukan kesalahan dan hampir mengambil keputusan yang gegabah, sehingga Dongju akhirnya mengambil alih operasi dan berhasil menyelesaikannya tanpa kesalahan. Dongju dan In-bom bertengkar di luar ruang operasi. Dongju marah karena In-bom berbohong bahwa ia pernah melakukan operasi seperti tadi sebelumnya. Master Kim mengumpulkan tim operasi pimpinan Shin untuk membahas pembatalan operasi. Namun tiba-tiba pimpinan Shin datang dan mengatakan jika ia mau operasi tetap dilakukan. Setelah pimpinan Shin meminta operasi tetap dilakukan, Master Kim kembali rapat dengan anggota tim untuk membahas waktu operasi yang dipersingkat. Presdirdu yang mendengar operasi tetap dilakukan, kembali merencanakan sesuatu. Ia mendatangi Doldam dan memberikan 2 pilihan kepada Master Kim jika ingin tetap melanjutkan operasi itu, yaitu mengganti staf yang ikut operasi dengan staf dari rumah sakit Gouda atau melakukan operasi yang disiarkan langsung yang ditonton staf rumah sakit dan para ahli dari Choda. Master Kim memilih menyiarkan langsung dan mereka mulai menyiapkan strategi untuk kelancaran operasi nanti. Dongju akhirnya meminta bantuan In-bom untuk ikut berkolaborasi di operasi itu dan membantunya mempersingkat waktu operasi. Di saat In-bom dan Dongju menunggu giliran untuk operasi pimpinan Shin, mereka harus menangani pasien yang membutuhkan operasi darurat. In-bom dan Dongju harus bisa menyelesaikan operasi darurat sebelum giliran mereka ikut dalam operasi pimpinan. Di sisi lain, Master Kim dan Dr. Yun juga melakukan operasi pimpinan dengan cepat dan lancar. Untung saja In-bom dan Dongju selesai tepat waktu untuk bergabung di operasi itu. Operasi berhasil selesai dengan sukses yang membuat Presdirdu makin emosi, karena tidak menemukan kegagalan untuk menjatuhkan Master Kim.
Setelah selesai operasi, Master Kim kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang reporter yang mengingatkannya pada kenangan tentang muridnya Jang Hyun-ju. Presdir Du kembali mencari kesalahan Master Kim dengan menanyakan kenapa pimpinan Shin belum juga sadar dari operasi. Ia datang bersama putri pimpinan Shin, sambil membawa dokter jantung dari Goda untuk memaksa memeriksa pimpinan Shin. Namun Master Kim berhasil mengusir mereka, menggunakan surat kuasa dari pimpinan Shin sebelum menjalani operasi. Tapi Direktur Du tidak tinggal diam, ia meminta putri pimpinan Shin untuk memerintahkan pemindahan ayahnya dari Doldam dan menutup rumah sakit itu. Para staf rumah sakit takut dan khawatir jika Doldam akan benar-benar ditutup, tapi Master Kim meyakinkan mereka bahwa itu tidak akan terjadi dan menyuruh mereka fokus mengurus pasien. Untungnya pimpinan Shin sadar sebelum para staf rumah sakit Goda berhasil membawanya dan Doldam selamat dari penutupan. Setelah situasi mulai kondusif, UGD kembali kedatangan 3 pasien darurat. Karena surat yang dikirim oleh Presdir Du tentang catatan medis ayahnya yang berkaitan dengan Master Kim, membuat Dong-ju emosional. Salah satu pasien mengalami kondisi yang sama dengan ayah Dong-ju, membuatnya kembali mengusik Master Kim, yang dulu merupakan dokter yang menunda pengobatan ayahnya di Gyoda. Namun akhirnya perselisihan mereka mereda setelah mereka selesai mengoperasi para pasien, walaupun salah satu dari 3 pasien meninggal setelah operasi. Dong-ju akhirnya mengetahui kebenaran di masa lalu berkat Dr. Nem. Presdir Du kembali melakukan kecurangan dengan membohongi media tentang operasi jantung pimpinan Shin. Ia mengundang staf yang ikut operasi namun tidak menduga bahwa Master Kim juga akan datang. Master Kim datang membawa bukti kecurangan Presdir Du di masa lalu yang membuat Presdir Du emosional dan menyerang Master Kim. Akibat serangan Presdir Du, tangan Master Kim terluka dan ia harus dibawa ke UGD di rumah sakit Godai. Setelah kembali ke Doldam, semua orang mengkhawatirkan kondisi tangan Master Kim yang terluka. Namun ia meyakinkan semua orang bahwa ia baik-baik saja. Di UGD, In-bom kembali memarahi Dr. Wu tentang laporan yang ia buat mengenai pasien, di mana hal itu mengusik perawat Park yang sudah muak mendengar In-bom yang sering menegur Dr. Wu. Di ruang rawat pimpinan Shin, Master Kim yang sedang mengecek kondisi dan mengobrol dengan pimpinan Shin, harus diinterupsi oleh kedatangan Presdir Du. Setelah Master Kim keluar, Presdir Du berlutut di depan pimpinan Shin dan memintanya jangan mempercayai perkataan Master Kim, dan ia secara tidak sengaja membuka rahasianya sendiri. Karena pada kenyataannya Master Kim tidak melaporkan apapun kepada pimpinan Shin, di mana akhirnya Presdir Du sendiri yang mengungkapkan rahasianya dan membuat pimpinan Shin marah. Para dokter di Doldam mulai menunjukkan kerjasama tim yang bagus. Master Kim kedatangan seseorang dari masa lalunya, yakni Lee Yong-jo yang merupakan kekasihnya dulu. Ia datang untuk meminta Master Kim membantunya mengoperasi pasien HIV yang mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya. Para staf Doldam heboh saat mendengar kabar Master Kim kedatangan seorang wanita cantik. Master Kim lalu mengumpulkan beberapa orang di ruangan Presdir Yao untuk membahas operasi itu, namun orang-orang menentang setelah tahu kondisi pasien. Awalnya Presdir Yao tidak mengizinkan, namun Master Kim akhirnya berhasil meyakinkannya walaupun banyak orang yang tidak yakin. Yong-jo akhirnya datang bersama pasien tersebut untuk menemui Master Kim, di mana kedatangan mereka mendapatkan pandangan yang tidak terlalu baik dari para staf Doldam. Master Kim lalu memanggil Dong-ju dan In-bom untuk meminta salah satu dari mereka membantunya. In-bom hanya diam yang akhirnya Dong-ju mengajukan diri untuk membantu Master Kim. Di saat Master Kim, Dong-jo dan Dr. Nem tengah mempersiapkan operasi, Dr. Sang dan manajer Jang datang dan kembali memprotes tentang operasi. Mereka mengatakan jika Master Kim membawa perasaan pribadi dalam memutuskan operasi berbahaya itu, namun mereka semua terdiam oleh kedatangan dan perkataan Yong-jo. In-bom awalnya tidak mau ikut terlibat dalam operasi yang berisiko itu, namun ia sedikit terusik saat melihat pasien tengah berbicara dengan putrinya lewat telepon. Dong-ju yang sudah bersiap untuk operasi, tiba-tiba kembali dipanggil keluar oleh Master Kim, karena mereka kedatangan pasien dengan luka tembak yang perlu segera dioperasi. Dong-ju akhirnya ditugaskan untuk menangani operasi pasien luka tembak, dengan dibantu Dr. Yong-jo yang mengajukan diri untuk membantunya,
karena Dong Jo tidak pernah menangani pasien luka tembak. Sedangkan untuk pasien HIV, ternyata ada In-bom yang datang menggantikan Dong Jo untuk membantu Master Kim dalam operasi itu. Dong Jo melakukan kerjasama yang sangat kompak dengan Dr. Yong Jo, walaupun ia sempat sedikit protes karena Dr. Yong Jo seperti ingin mengambil alih operasinya. Mereka semua akhirnya berhasil menyelesaikan operasi masing-masing dengan sangat baik. Di akhir cerita season 1, diperlihatkan Master Kim dan Dr. Yong Jo yang tengah duduk bersama di ruangan Master Kim. Sambil menikmati kopi dengan Master Kim yang meminjamkan bahunya untuk tempat Dr. Yong Jo bersandar sambil mengenang masa lalu. Drama ini mengajarkan kita banyak istilah medis yang belum pernah didengar, mengajarkan tentang tanggung jawab, tujuan hidup, kejujuran serta masih banyak lagi nilai-nilai positif yang bisa diambil. Jangan lupa